Desi dan Mina adalah perawat baru di rumah sakit terseram di kota Jaya. Sudah puluhan kali mereka mendengar cerita hantu tentang rumah sakit tersebut dari kawan-kawannya. Namun, karena mereka berdua sangat cuek, mereka tidak mudah mempercayainya. Ketika Desi bertugas malam hari, datang seseorang pria dengan wajah pucat. Desi berpikir kalau orang itu sedang sakit parah. Saat Desi memanggil dokter, tiba-tiba orang tersebut menghilang. "Kamu lihat di mana, Des? Orang itu udah gak ada," kata dokter Ridwan. "Masa sih, Dok? Tadi ada di depan, sudah pulang mungkin ya?" jawab Desi. Memasuki jam pulang, Desi menemukan ludah di lantai ruang piketnya. Dia pun membersihkannya dengan ketus, sambil berpikir siapa yang melakukan perbuatan jorok tersebut. Setibanya di kosan, Desi bercerita pada Bina tentang pasien yang tiba-tiba hilang itu. "Jangan-jangan," kata Bina, "pasien itu adalah hantu." Saat pindahin ke kamar mandi, dia menemukan ludah yang sangat banyak di kloset. Padahal Desi saat itu belum masuk kamar mandi. Dia juga merasa tidak pernah meludah. "Siapa sih yang meludah di kamar mandi gue? Lo ya, Des?" tanya Bina. Mendengar itu, Desi tercengang. Dia teringat dengan ludah di lantai rumah sakit. Dia juga melihat ludah-ludah lainnya di bawah kasur hingga dekat pintu kosan. Tanpa pikir panjang, Desi buru-buru mengajak Bina keluar. Namun saat mereka membuka pintu, sosok pocong dengan wajah seram berdiri tepat di depannya. Pocong itu meludah dengan mata melotot. Desi pun pingsan, sedangkan Bina berteriak histeris sambil pergi meninggalkan Desi yang tergeletak di depan pintu kosannya. Cerita oleh Wawan. Suatu malam saya tidur dan di dalam mimpi tiba-tiba ada yang bilang, "Banu, bangun, Banu, ada setan di kamarmu." Ya langsung saya bangun tidur lah. Dan apakah kamu tahu apa yang aku lihat? Aku lihat ada makhluk tinggi hitam berdiri di samping saya. Sontak detak jantung saya naik sampai rasanya bisa berdetak sampai ratusan kali per menit. Sangat cepat. Sampai saya bisa merasakan jantung saya detaknya ngebut banget. Posisi tidur saya menghadap atas, kepala di sebelah selatan, dan saya rasanya seperti pengen nengok ke kiri supaya gak lihat makhluk itu. Tapi di sisi yang lain, saya pengen juga nengok ke kanan karena penasaran. Pengen lihat lebih jelas, jadi akhirnya saya gak bisa menggerakkan kepala ke kiri dan ke kanan. Saya tidak bisa mengucapkan kata apa-apa, mulut terkunci. Saya hanya bisa pasrah berkata dalam hati, Allah, 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 Allah. Sampai akhirnya saya teriak Allah kencang banget. Dan akhirnya saya bisa bergerak dan berbicara dan juga bisa normal detak jantungnya. Saya nengok ke arah kanan, ternyata di sana ada jaket hitam menggantung di dinding. Tapi jaraknya cukup jauh. Dan posisinya adalah kamar gelap, hanya sedikit cahaya dari luar kamar. Sampai sekarang saya belum tahu pasti apakah satu, ini adalah halusinasi jaket hitam itu yang ternampak seperti makhluk hitam gara-gara ada suara bangun ada hantu di kamarmu dan menyebabkan rasa takut meningkat dan mengunci semua gerak termasuk bibir dan lidah. Karena dari sumber di internet, kenapa korban penyanderaan cenderung pasrah? Karena rasa takut membuat semua tubuh tak terkendali. Terbukti ketika ada memergoki maling, saya tidak bisa berbicara jelas saat meminta tolong karena ketakutan. Saya jadi gagu dan bersuara aneh. Seperti bukan saya, suara berat dan rendah dan serak kata orang yang dengar. Atau kedua, ini benar-benar penampakan hantu. Dan kebetulan saja ada jaket di belakangnya karena jaketnya lumayan jauh pas saya coba simulasikan kembali kejadian malam itu. Saya tidak bisa melihat jaket itu dalam kondisi kepala menghadap ke atas. Kecuali kalau objek itu di dekat saya sekitar 0,5–1 meter, sedang jaket itu di jarak 2,5 meter. Nah,
ada kemungkinan juga saya bisa nengok di saat bangun yang pertama kali dan sempat lihat jaket itu dan dikira hantu. Tapi mungkin saya lupa, karena seingat saya nggak bisa nengok sama sekali dan kemungkinan memang hantu. Tapi saya nggak lihat mata menyala atau apalah, hanya bayangan hitam tinggi saja, dan di perasaan saya jauh lebih besar, 2-3 kali lipat daripada bayangan jaket itu dalam kegelapan. Dan hantu itu hilang atas pertolongan Allah.